Nama saya Swastisari Yuliarti Oematan, SPD. Saya menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Kupang Barat dengan SK pada tahun 10 Desember 2021. Awal saya datang ke sini, sekolah ini terdiri dari 7 guru honor. Jadi saya saja yang PNS sampai saat ini. Dan SMA Negeri 2 Kupang Barat ini SK pendiriannya tahun 2011, 4 Agustus 2011. Dan pada awal tahun itu, pada tahun 2011 itu sekolah ini belum ada bangunan. Jadi mereka numpang di sekolah sebelah, yaitu SMP Negeri 3 Kupang Barat. Jadi anak-anak pada awalnya itu anak-anak dari seputaran tempat ini, Desa Oemat Nunu, Dusun Oelii. Itu berkisar 50-an anak-anak pada awal, anak-anak yang bersekolah di sini pada tahun 2011. Kemudian inisiasi orang tua di sini, kemudian komite untuk membangun gedung darurat, yaitu beratapkan daun dan berdinding bebak, berlantai tanah. Kemudian 1 tahun mereka bersekolah mendapat bantuan dana APBN sehingga sekolah ini didirikan. Dan pada tahun 2013 itu sekitar 8 bulan gedung ini dikerjakan, kemudian selesai, anak-anak tidak numpang lagi di sekolah tetangga yaitu sekolah dasar. Mereka kembali ke sini dan diresmikan pada tahun 2014. Nah, sejak itu sekolah ini beroperasi, kemudian 50-an sampai 60, tetapi berlangsungnya waktu ada sekolah kejuruan yang dibangun di kampung sebelah atau desa sebelah, di Desa Kuanheum dan juga satu desa juga Oemat Nunu itu di daerah sebelah SD itu di atas lagi SMK. Jadi ada 2 SMK yang didirikan. Akhirnya sekolah ini hampir tutup karena anak-anak sudah mulai menurun. Bahkan ketika saya datang ke sini, saya juga bertamu ke masyarakat, orang tua di sekitar sini untuk menanyakan bagaimana keadaan sekolah ini, perjalanan sekolah ini. Jadi saya mengetahui bahwa mereka tidak tertarik untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah ini. Dan akhirnya kebetulan waktu itu kurikulum Merdeka sementara diluncurkan. Jadi kami mendaftar dan kami lolos untuk ditetapkan oleh kementerian. Sekolah ini menetapkan pendidikan berbasis kurikulum Merdeka. Maka dalam kurikulum Merdeka itu sekolah ini jurusannya umum. Jadi anak-anak bisa belajar kimia, fisika. Ya, kalau dulu IPS tidak dapat kimia dan fisikanya. Jadi beruntunglah dengan kurikulum Merdeka ini, akhirnya anak-anak bisa mengalami pembelajaran kimia, fisika. Dan akhirnya orang tua sudah mulai tertarik untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sini. Mulai dari 2023 itu siswa mulai meningkat. Jadi dari 25 naik 39, tahun berikut naik 56 sampai sekarang ini. Selamat pagi menjelang siang. Tadi sudah berdoa di jam sebelumnya toh? Ya. Kita berdoa sebentar, saat keluar.
Alfiksan ada? Alfred? Ada Ibu. Leni? Minto? Milica? Paulus? Ada. Oke, Russell. Ada Ibu. Hari ini tentang permutasi dan kombinasi. Ya, masih pelajaran matematika ya. Jadi di fisika, kimia, biologi tidak ada materi permutasi dan kombinasi, itu hanya ada di matematika. Selain Dan dari juga itu, materi peluang. Kemarin kegiatan-kegiatan lain kami yaitu kami terapkan disiplin, baik itu disiplin terhadap guru dan juga siswa. Jadi siswa di sini datang pagi, wajib datang pagi karena guru sudah lebih dahulu datang pagi. Yaitu teknik kami sehingga ada kepercayaan juga dari orang tua terkait kedisiplinan sekolah ini. Juga kami ingin membangun kepercayaan lebih banyak lagi dari orang tua di sini untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah kami. Nah, kemudian ada banyak program atau kegiatan yang selalu kami ikuti. Kami mengikuti perkembangan dari dinas, informasi dari dinas, dari kementerian, itu kami selalu ikuti. Sehingga kami mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Artinya bahwa kami walaupun sekolah di kampung, ini di sebuah dusun, tetapi kami tidak ketinggalan dengan update-update pendidikan yang wajib diterima oleh anak-anak didik kami. Seperti itu. Salah satunya kami menyusun program. Jadi hari Senin itu kami namakan sepeda. Senin upacara bendera dan ibadah. Selasa makan bersama. Jadi itu menunjukkan atau memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa makanan itu dicari oleh orang tua dengan susah payah, maka perlu menghargai makanan itu dan dibawa ke sekolah dimakan. Dan tidak perlu yang mewah, kita ambil dari sekitar. Ada pohon marungga, buatlah sayur marungga. Ada daun ubi, buatlah sayur daun ubi, dan juga telur ataupun ikan. Bahkan kami melatih anak-anak untuk menyiapkan bekalnya sendiri karena mereka sudah SMA, seperti itu. Dan hari Rabu itu kami programnya English Day. Kebetulan saya juga basicnya bahasa Inggris, jadi wajib di sekolah, guru, saya, dan anak-anak itu wajib berbahasa Inggris. Dan hari Kamis itu talenta. Nama programnya Talenta Tamasya Literasi Digital. Jadi buku-buku bacaan itu ataupun komik, cerita rakyat kami download di komputer. Jadi tanpa jaringan pun kami bisa, anak-anak bisa membaca seperti itu. Kemudian hari Jumat itu ada yang namanya BBS. Ya, bersih, bugar, sehat. Kami olahraga pagi bersama Bapak Ibu guru dan anak-anak. Setelah itu kami bersih-bersih lingkungan. Dan setelah itu KBM seperti biasa. Jadi semua itu ada jadwalnya. Pada satu kegiatan yang namanya, karena kami kurikulum merdeka, P5 itu kami kelas tenun. Namanya kelas tenun. Kelas tenun itu siapa yang mengajar? Kami meminta orang tua yang menenun. Ya, jadi ada orang tua kami, ada anak kelas 10 yang orang tuanya Mama Akmone itu pandai menenun. Jadi kami minta kesediaannya untuk 1 minggu 2 kali itu belajar, mengajar anak-anak di sini. Jadi dari semua kami libatkan, mau laki-laki mau perempuan, kami tidak memaksakan, tapi siapa yang minat untuk menenun silakan. Dan kegiatan itu kami bisa melakukan kegiatan itu karena kami mendapat BOS kinerja dari kementerian. Raport mutu sekolah kami yang biasa disebut rapor pendidikan itu kami pantau lewat platform. Jadi kami cek ternyata hijau dan capaiannya naik. Jadi kami dapat anggaran dari kementerian itu 40 juta dan anggaran itu kami gunakan untuk P5 yang tenun ini. Jadi kami bisa membiayai narasumber. Semua program ini kami lakukan, itu sebelumnya kami mengundang orang tua untuk kami sosialisasi program kami, ini visi kami, ini misi kami, ini tujuan sekolah kami. Dan ini program-program yang akan kami lakukan. Jadi kami minta masukan dari orang tua, kami juga minta masukan dari anak-anak terkait semua program yang kami lakukan. Bahkan kami minta anak-anak silakan memberikan ide. Program apa yang ingin kamu lakukan di sekolah ini? Saran, masukan, silakan. Oke, Pedro.
Ibu sudah beri saya kesempatan untuk menyampaikan usulan. Nah, ini kaitan dengan usulan. Karena ada beberapa program yang sudah saya dengar, tapi masih ada yang kurang gitu Ibu, menurut saya. Dan program yang sudah kami berupaya untuk dana yang ada untuk melakukan semua program, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini demi untuk meningkatkan kualitas mutu sekolah ini, juga kualitas dari anak-anak. Apakah kita bisa mengadakan kegiatan komunitas belajar bersama? Karena dana kami sangat minim, maka ketika kami membutuhkan tenaga guru di sekolah ini, itu kami membangun nilai dan komitmen. Jadi pada awalnya guru kami yang mengajar di sini dan pegawai gajinya hanya 100.000. Tetapi karena dengan nilai dan komitmen, mereka setia dan tetap semangat untuk menjalankan tugas di sini. Dan kemudian pada tahun berikutnya karena siswa meningkat, jadi dana bosnya juga bertambah. Akhirnya gaji mereka juga ditambah sedikit menjadi 200 seperti itu. Jadi naiknya sedikit, tapi mereka sangat bersemangat karena ada tambahan juga yang namanya tambahan penghasilan dari dinas PK. Namun itu juga tidak semua guru diberikan, hanya guru yang memenuhi syarat. Salah satunya NUPTK. Jadi bagi guru yang tidak ada NUPTK itu tidak bisa dibiayai dari dana BOS. Maka perjalanan dinas saya itu saya sisihkan untuk guru honor yang tidak memiliki NUPTK sehingga dia bisa membeli bensin 1 liter. Dan ada kebijakan-kebijakan lain ketika mereka melakukan pekerjaan di sini, yaitu kita memberikan waktu untuk mereka datang mengajar itu sesuai jam mengajar mereka. Jadi di hari lain mereka bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Syukur sudah semakin mengurangi beban dana BOS untuk membiayai semua tenaga guru. Jadi makanya dari 100 bisa naik ke 200. Itu juga pertama. Dan tahun ini dia meningkat menjadi 250. Walaupun sedikit-sedikit, tetapi mereka tetap setia untuk menjalankan tugas mereka di sini. Kegiatan rutin kami pasti ikut, yaitu FLS 2N dan juga O2SN. Itu setiap tahun itu adalah kegiatan rutin dari pusat. Jadi kami ikuti dan kami bersyukur anak-anak kami walaupun sedikit, tapi kami pernah menjuarai. Dan setiap tahun tekad kami adalah paling tidak pulang membawa prestasi. Jadi tahun kemarin itu kami mendapat 2 tahun lalu itu kami mendapat juara 5 vokal solo dan juga juara 5 menari tunggal. Itu dari 93 peserta. Kami bangga karena juara 5 dari 93 peserta se-Kabupaten Kupang. Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia, pendidikan yang merata untuk semua anak. Kita tidak boleh rendah diri, namun tetap setia mengajar dengan rendah hati. Dan terus semangat, walaupun kita berada di pedesaan. Bendera, siap! Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak!